Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Semua kita berharap bahwa tatkala nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibukakan buku catatan amal yang telah kita lakukan di muka bumi ini, dipenuhi di dalamnya dengan kebaikan dan kebaikan. Dan kita takut bagaimana nanti tatkala kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata buku catatan kita dipenuhi dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan hal-hal yang sia-sia. Oleh karenanya, khonifiddin azani Allah wa iyyakum, sebelum kita meninggal dunia hendaknya kita bermuhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Yang pertama kali yang hendaknya kita muhasabah adalah, sudahkah kita bertobat dari dosa-dosa kita? Maka sebelum kita meninggal dunia hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Sesungguhnya tidak ada di antara kita kecuali dia pendosa, kecuali dia pernah melakukan dosa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa, namun yang sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika kita pernah melakukan kesyirikan. Sungguh ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, tatkala seseorang pernah melakukan kesyirikan kemudian dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dosa kesyirikan ini membahayakan dirinya nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana tatkala catatan itu di dalam buku tersebut ada dosa kesyirikan di dalamnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagi siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa dari selain kesyirikan. Oleh karenanya, kita barangkali dulu kita belum mengetahui ilmunya, maka saat ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita membawa dosa kesyirikan sedikit pun. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Yang kedua yang perlu kita muhasabah dalam diri kita adalah, sudahkah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajib? Sudahkah kita menunaikan salat 5 waktu? Sudahkah kita berpuasa di bulan Ramadan? Sudahkah kita membayar zakat? Sudahkah kita haji jika kita sudah mampu? Hal ini hendaknya kita perhatikan sebelum kita meninggal dunia. Karena tatkala seseorang lalai dari solatnya atau seseorang tidak melaksanakan solat 5 waktu, maka tatkala dia mendapati di buku catatannya terdapat dosa yang banyak, tatkala itu dia tidak mengerjakan solat, maka dia menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah bertanya kepada penduduk neraka Sakor, qalu lam naku minal musallin, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka penghuni neraka tersebut mengatakan, qalu lam naku minal musallin, kami masuk neraka karena kami dulu di dunia tidak mau sholat, yaitu mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, jangan sampai tatkala kita meninggal dunia kita membawa dosa, kita tidak mengerjakan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka pahala yang lainnya pun akan menjadi baik. Maka salatnya yang lainnya, puasanya, sedekahnya, berbaktinya dia kepada orang tuanya, menyambung silaturahim, akhlaknya yang baik akan menjadi baik pahalanya. Namun orang yang meninggalkan salat meskipun akhlaknya baik, banyak sedekahnya, tetapi tatkala dia meninggalkan salat yang 5 waktu, maka fasada sairu amali, maka amalan semuanya menjadi buruk di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Maka perhatikan kembali, kita bermuhasabah, sudahkah kita menjadi orang-orang yang menjaga salat-salat kita, terutama salat yang 5 waktu?